Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena pengaruh obat penenang, seorang remaja di Kabupaten Purbalingga menabrak 6 kendaraan lalu kabur. Rumah sakit menolak memberikan layanan ambulans pada pasien kritis di Kabupaten Brebes, sehingga akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Tawuran antara remaja di Kota Semarang kembali menelan korban jiwa. Satu remaja ditemukan tewas di pinggir rel kereta api di daerah Genuk. Seorang warga yang menjadi korban kecelakaan dan dalam kondisi kritis tidak diberikan layanan mobil ambulans oleh sebuah rumah sakit di Kabupaten Brebes saat korban dirujuk ke rumah sakit lain. Keluarganya menyayangkan karena akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Pihak keluarga akhirnya membawa korban kecelakaan dengan menggunakan mobil pickup saat dirujuk dari Rumah Sakit Amanah Mahmudah Sitanggal di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Keluarga tidak punya pilihan lain karena pihak rumah sakit menolak memberikan ambulans untuk mengantar korban. Peristiwa ini terekam kamera amatir pada tanggal 10 Juni lalu. Saat itu keluarga hendak membawa korban bernama Ruswandi yang mengalami kecelakaan di Jalan Ketanggungan Jatibarang. Kecelakaan mengakibatkan korban kritis. Nah, saat itu dari pihak keluarga meminta dan memohon untuk memakai ambulan dan bahkan sempat mau ngasih uang supaya oke lah itu buat beli bensin untuk ambulannya. Tapi dari pihak rumah sakit juga sampai dengan saat itu nggak mengizinkan. Pihak Rumah Sakit Amanah Mahmudah Sitanggal menyampaikan permintaan maaf apalagi buruknya pelayanan membuat nyawa korban tidak tertolong. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes langsung menjatuhkan sanksi kepada pihak rumah sakit karena tidak memberikan pelayanan dalam situasi darurat. Saya selaku direktur yang mewakili manajemen, jadi di sini saya pertama-tama memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat atas video yang viral di media sosial tersebut. Nah, di sini itu tamparan keras buat Rumah Sakit Amanah Mahmudah, teguran yang keras agar Rumah Sakit Amanah Mahmudah terus berbenah dan menjadi lebih baik. Bukan cuma di IGD atau di yang lain, jadi sampai pasien pulang dari IGD, pasien pulang dan lain-lain, itu saya berbenah agar menjadi lebih baik, dan saya berkomitmen agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Memang kalau by system ini kan harus masukkan data, kemudian pemeriksaan penunjangnya dilengkapi dan sebagainya. Ini mungkin yang butuh waktu sehingga akhirnya dokter IGD pada saat itu memerintahkan udah langsung dibawa saja biar cepat pakai bak terbuka. Nah, inilah yang saya sesalkan. Harusnya ada mobil ambulan, ya pakai mobil ambulan lah yang lebih layak ya, karena ini manusia yang dibawa. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua rumah sakit di Brebes agar mengedepankan pelayanan terhadap pasien yang dalam status kritis dan darurat. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Rumah dan gudang milik warga di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Pati, ludes terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke bangunan rumah. Rumah yang juga dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang dekorasi di Desa Bermi, Gembong, Pati terbakar. Warga terlihat panik berlarian menyelamatkan barang berharga. Tidak hanya menghanguskan bangunan, api juga melahap satu pickup yang sedang terparkir, serta barang berharga lainnya termasuk surat berharga dan pakaian. Kebakaran ini disebabkan karena pembakaran sampah. Saat itu pemilik membakar sampah di halaman rumah kemudian ditinggal pergi. Diduga api terbawa angin dan merembet ke bangunan. Karena terdapat material mudah terbakar, api pun cepat membesar. Damkar mengerahkan 3 unit mobil. Api berhasil padam dalam waktu 1,5 jam. Yang kebakar adalah gudang plus rumah dekorasi, dekor acara-acara hajatan. Untuk yang kebakar juga di sini ada 1 unit kendaraan pickup dan perlengkapan total perlengkapan untuk dekor. Dugaan sementara untuk penyebab kebakaran ini dari bakaran sampah tadi, sampah depan merembet ke lokasi yang atau bangunan.
miliar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Atas kejadian ini, pemilik merugi ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Pati. Memanfaatkan suasana sepi saat jemaah sholat subuh, seorang pencuri membawa kabur motor milik jemaah di sebuah masjid di Kabupaten Demak. Pelaku pura-pura tidur di sekitar masjid sehingga warga tidak menaruh curiga. Pencuri motor ini sangat cerdik. Ia pura-pura tidur pulas menjelang sholat subuh sehingga warga tidak menaruh curiga. Namun saat warga masuk ke masjid untuk menunaikan salat subuh, ia mulai beraksi. Bahkan karena situasi sedemikian sepi, pelaku dengan leluasa mengecek satu persatu motor yang terparkir. Aksinya dipermudah karena kunci masih tertinggal di salah satu motor. Peristiwa ini terjadi di Masjid Desa Bulusari di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pemilik motor mengaku tidak menaruh curiga saat melihat pelaku tidur sehingga tetap menunaikan salat seperti biasanya. Ya ada orang itu tahu, nah, tapi kan nggak apa ya, nggak begitu curiga. Tapi ada teman yang curiga, nah, namanya sholat ya mau sholat ya sholat. Itu posisi pelakunya sebelumnya tiduran atau gimana Pak? Gimana? Posisi pelakunya itu sebelumnya tiduran di masjid? Tiduran sambil bawa sarung. Oh, sarung. Enggak ditutupin sarung. Kira-kira orang mana tahu? Nggak tahu. Kemudian kita periksa CCTV yang ada di masjid. Kita menjadikan bahan selanjutnya untuk penyelidikan. Ini saat ini korban sendiri sudah melapor Pak? Oh ya, meskipun korban belum melaporkan, tapi kita sebagai rasa peduli kita mau ada di masyarakat. Kita sebagai langkah awal untuk mengumpulkan keterangan. Pencurian motor di masjid ini bukan kali pertama. Tahun ini tercatat sudah 2 kali kasus pencurian motor hingga pencurian kotak amal. Pemerintah desa berencana menambah lampu penerang jalan dan CCTV di beberapa titik untuk mencegah aksi pencurian. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Polisi menangkap salah satu pencuri yang beraksi di dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Solo. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Senut, warga Pasar Kliwon ini merupakan salah satu pencuri yang beraksi di dapur SPPG Danukusuma, Serengan, Solo. Tersangka berhasil ditangkap berkat adanya rekaman video pengawas di area dapur. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan residivis kasus serupa yang kerap mengincar rumah kosong saat menjalankan aksinya. Barang hasil curian, alat pertukangan dan perkakas kemudian dijual tersangka. Kalau hasil pengamatan awal atau hasil pengembangan awal, yang bersangkutan asal menyasar, tapi memang menyasar pada rumah kosong dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Kalaupun nggak ada barang berharga, apa yang bisa dijual sama dia. Barangnya dijual. Residivis. Polisi masih mengejar satu pelaku lain. Tetapi polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang masih buron. Atas perbuatannya pelaku terancam 7 tahun penjara karena dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Heri Prastio melaporkan dari Solo.